Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis break even point atau disingkat dengan BEP dan juga bisa dibilang dengan titik impas, yang dimana menggunakan fitur-fitur Excel dan rumus-rumus Excel yang akan kita pelajari di video berikut ini. Oke, di sini saya udah kasih satu contoh soal yang dimana kali ini kita akan menghitung break even point atau BEP atau bisa dibilang juga dengan titik impas. Yang dimana untuk mengetahui BEP suatu perusahaan itu ada dua rumus. Yang pertama BEP unit dan BEP nominal. Untuk BEP unit itu rumusnya adalah VC atau biaya tetap dibagi dengan price, harga dikurang dengan VC atau biaya variabel. Kemudian untuk BEP nominal itu adalah FC dibagi 1 dikurangi P dibagi VC. Jadi untuk VC itu adalah fixed cost atau biaya tetap dan VC itu biaya variabel, kemudian P itu harga jual. Jadi di sini kita akan menghitung BEP unit terlebih dahulu, kemudian kita lanjut dengan BEP nominal. Nah, di sini saya juga udah kasih contoh nominal ya yang akan kita selesaikan bersama-sama. Itu untuk penulisan nominal itu kita pisah kolom. Kenapa? Karena untuk mempermudah kita dalam menginput data nominal ini ke dalam rumus Excel nanti. Jadi tidak sembarangan saya memilih pisah kolom dari dengan kata biaya tetap ini, biaya variabel, harga jual, dan lain-lainnya. Itu tidak disatukan karena untuk mempermudah kita dalam memasukkan nominal ini ke dalam rumus Excel. Kemudian kita akan menyelesaikan BEP unitnya terlebih dahulu dengan rumus ini tadi. Nah, di sini udah mulai masuk ke dalam rumus Excel, yang mana kita tekan aja kolom ini sebelahnya, kita tekan sama dengan, kemudian kita ikutin PFC. FC adalah biaya tetap, berarti 3 juta. 3 juta adalah biaya tetapnya. Kemudian dibagi kita simpulkan dengan garing atau garis miring. Maaf, garis miringnya satu aja. Kemudian sini ada tertulis P dikurang VC, berarti P harga dikurang dengan VC. Kita buka kurang terlebih dahulu. Kita tekan P-nya 150.000 per unit. Kemudian kita kurang dengan biaya variabel VC. Kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan BEP unitnya. BEP unitnya itu adalah 30. 30 untuk perusahaan tersebut memproduksi sekitar 30 unit untuk untuk mendapatkan titik impasnya. Kemudian kita pindah ke BEP nominal, kita akan selesaikan BEP nominal ya dengan cara rumus sama dengan kita ikutin rumus yang tadi sudah saya buat, yaitu FC yaitu 3 juta dibagi, kita simbolkan dengan garis miring, kita buka kurung, kemudian situ ada 1 dikurang, buka kurung lagi, P dibagi dengan PC, berarti harga dikurang dibagi dengan PC. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan BEP nominalnya itu adalah minus 1.500.000. Ini karena masih minus, kita akan ubah menjadi positif atau dengan menggunakan rumus absolut kita akan mengubahnya menjadi positif, yaitu kita tinggal tambahkan saja di bagian ini rumus yang tadi yang telah kita buat itu diawali ABS. Kita ubah bagian depannya itu menjadi ABS, kemudian buka kurung. Setelah itu tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan nih dari minus 1.500.000 berubah menjadi
1.500.000. Dari sini saja kita udah kelihatan bahwasannya jika suatu perusahaan itu ingin mencari BEP-nya atau titik impasnya, dia harus memproduksi sekitar 30 unit, yang dimana itu berkisar nominal 1.500.000. Tapi di sini kita kan belum kelihatan untuk berapa sih total biayanya dan berapa total pendapatannya jika perusahaan tersebut memproduksi 30 unit. Nah, maka disinilah fungsi tabel ini yang sudah saya buat. Kita akan mengulik atau memerincikannya lebih dalam untuk total biaya dan total pendapatannya, serta memastikan bahwasannya 30 ini adalah titik impas atau BEP-nya. Jadi di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang dimana diawali dengan unit, itu jumlah unit yang akan diproduksi, kemudian biaya tetap disimbolkan dengan FC, kemudian biaya variabel disimbolkan dengan VC, kemudian total biaya yang disimbolkan dengan TC atau total cost, kemudian ada total pendapatan, kemudian terakhir yaitu adalah BEP. Nah, di sini kita mengisi biaya tetapnya terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali, kemudian kita pilih sama dengan kita blok ini biaya tetap yang 3 juta tadi di sini, kemudian kita tekan Fn F4. Nah, kalau sudah berubah begini, yang dari awal tadi berubah jadi kode ini, kita tekan enter saja. Dia otomatis akan terimport. Kita tekan 2 kali. Nah, dia akan mengikuti angka di atasnya untuk biaya tetap. Mengapa sama? Karena biaya tetap ini adalah biaya yang akan dikeluarkan terus-menerus oleh suatu perusahaan, walaupun perusahaan itu berhenti memproduksi atau melebihi batas produksinya. Jadi misalnya kalau perusahaan itu memproduksi 0, biaya tetapnya akan tetap menjadi 3 juta, dan apabila biaya tetapnya itu 3 juta dan perusahaan itu memproduksi 40, itu akan tetap sama. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang nominalnya akan sama setiap periodenya yang akan dikeluarkan perusahaan tersebut. Kemudian kita akan mengisi biaya variabel di kolom ini ya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali, kemudian tulis sama dengan kita blok PC yang sini 50.000 per unit ini, kemudian kita tekan Fn F4. Nah, ketika sudah berubah ini, kita kalikan dengan jumlah unit ini. Caranya kita tekan shift kemudian tekan 8. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi bintang. Kalau sudah, kita blok saja unit sini, kolom unit ini, kemudian kita tekan enter. Kita lakukan hal yang sama, tekan 2 kali. Nah, di sini sudah kelihatan untuk unit 5, biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan tersebut adalah 250.000. Kemudian hingga unit yang ke-40 itu perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel 2 juta. Jadi dari dua rumus tadi kita udah dapat nih biaya tetap dengan biaya variabelnya. Jadi walaupun biaya tetapnya sama, tapi biaya variabelnya itu berbeda. Kemudian kita akan mencari total biayanya. Total biayanya kita tekan 2 kali pada kolom total biaya di bawah ini, kemudian kita tulis sama dengan. Nah, untuk total biaya itu rumusnya adalah PC ditambah dengan FC. Jadi kita blok saja ini, kemudian kita tambah dengan FC. Kita tekan enter. Nah, hasilnya akan keluar ini 3 juta. Mengapa 3 juta? Karena 0 ditambah dengan 3 juta itu hasilnya tetap 3 juta, berbeda dengan yang lain. Nah, ini berbeda. Jika perusahaan tersebut memproduksi 5 unit, jika perusahaan tersebut memproduksi 5 unit, maka total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut yaitu adalah Rp3.250.000. Kemudian kita akan mencari total pendapatannya. Berapa nih total pendapatannya? Total pendapatan itu rumusnya adalah sama dengan
P price ini, kemudian kita tekan Fn F4, kemudian kita kalikan dengan cara shift 8, otomatis itu akan berubah menjadi bintang. Kemudian kita kalikan dengan jumlah unitnya, lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan 0. Kemudian kita tekan 2 kali. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Jika perusahaan tersebut memproduksi sekitar 5 unit akan mendapatkan pendapatan 750.000 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari BEP-nya. BEP-nya itu berapa sih? Nah, kita tekan saja kolom ini, kita tekan 2 kali, kita tekan sama dengan, itu rumusnya apa sih? Rumus BEP adalah TR dikurang TC. Berarti kita blok saja ini, kemudian kita kurangi dengan TC. Kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan ya bahwasannya BEP-nya itu minus 3 juta. Kita tekan 2 kali. Nah, di sini udah kelihatan hasil akhirnya. Dan sesuai nih dengan yang ini tadi di awal tadi. Jika perusahaan tersebut ingin membuat BEP, maka hasilnya adalah ini 30, sesuai dengan ini 30 unitnya. Dan jadi kenapa nggak 25, kenapa nggak 20? Itu merupakan wilayah atau kerugian dari perusahaan tersebut jika memproduksi 0 sampai 25. Sedangkan jika memproduksi 35 sampai 40 itu merupakan titik keuntungan perusahaan tersebut. Karena BEP itu adalah titik selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan itu sama dengan 0, maka sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi ini. Oke, di sini saya sudah kasih soal buat latihan teman-teman. Jadi bagi yang ingin mengasah skillnya dan ingin mengulik kembali pembahasan kita yang tadi mengenai break even point, di sini saya sudah cantumkan barcode link untuk di scan. Nanti akan otomatis tembus ke soal yang sudah saya cantumkan di Giform-nya. Oke, sekian, terima kasih.